Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Info Nusantara. Dalam channel ini kami akan membagikan berita-berita seputar politik dan artis Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam NKRI harga mati. Hasil survei bisa menjadi bukti kepercayaan diri Golkar usung Airlangga sebagai capres. Jakarta, suaramerdeka.com peneliti senior dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, PRP BRIN, Firman Nur mengungkapkan hasil survei LSI Denny J bisa saja menjadi argumentasi Partai Golkar untuk makin percaya diri mengusung Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, capres. Sumber kepercayaan diri Golkar, saya kira, bisa saja hasil survei itu dijadikan argumentasi, terang Firman. Meski demikian, menurut Firman, pengusungan Airlangga lebih terkait pada komitmen Golkar untuk mengusung sosok Airlangga sebagai capres. Sejauh ini terkait komitmen partai. Karena sudah kadung komitmen harus ketum yang jadi capres. Ini semua perangkat Golkar, SDM, dan kader sedang diarahkan untuk mendongkrak suara Airlangga dengan berbagai macam cara, tegasnya. Sebelumnya, survei LSI Denny J mengungkap elektabilitas Partai Golkar yang berada di angka 14,5% dipengaruhi oleh kepuasan publik terhadap penanganan pandemi COVID-19. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut menjadi trendsetter dan game changer dalam survei yang dilakukan LSI Denny J. Kinerja Airlangga yang mumpuni dalam pemerintahan, sebagai Menko Perekonomian berhasil mendongkrak elektabilitas Golkar. Golkar menjadi partai dengan elektabilitas nomor 2 di bawah PDIP, 20,19%, diikuti Partai Gerindra, 9,8%, Partai Keadilan Sejahtera, 8,3%, Partai Kebangkitan Bangsa, 5,9%, dan Partai Demokrat, 5,4%. Firman menekankan elektabilitas partai tidak bisa langsung dikonversi menjadi elektabilitas calon yang diusung. Permasalahannya adalah tidak dengan sendirinya suara di partai bisa dikonversi menjadi suara capres-cawapres. Itu sudah terbukti, tegasnya. Menurutnya, partai politik patut mempertimbangkan berbagai macam faktor dalam melihat sosok capres yang bakal didukung. Tidak hanya sekadar sebab posisi atau jabatan ketua umum. Partai harus mampu secara komprehensif melihat kandidat. Ini tentu saja mengukur akseptabilitas seorang ketum kan tidak bisa hanya disandingkan dengan para ketum yang lain. Memang nanti orientasi pemilih juga tidak melihat posisi ketum saya kira, tapi memang satu popularitas yang dibangun oleh banyak faktor. Jadi ini harus jadi perhatian dari siapapun yang ingin mengangkat nama ketumnya, pungkasnya. Politisi Partai Golkar, Dev Laksono juga yakin Airlangga akan sangat mampu untuk memimpin negara jika amanah itu diberikan. Kemampuan Pak Airlangga sudah terbukti dan hasil karyanya adalah nyata, sehingga tidak usah diragukan lagi kinerja beliau memimpin negara, kata politisi Golkar Dev Laksono. Meski muncul sebagai game changer di KIB, namun pembahasan mengenai capres dari KIB masih berlangsung dinamis. Golkar sendiri mengatakan, tetap fokus pada Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Tetap fokus Golkar adalah Pak Airlangga, tegas Dev. Sementara itu anggota koalisi lain, PPP dan PAN menyebut beberapa nama seperti Ganjar Pranowo maupun Ridwan Kamil, RK. Untuk nama terakhir, Gubernur Jawa Barat itu disebut cukup dekat dengan Golkar. Ridwan hadir dalam perayaan ulang tahun Golkar ke-58 beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, RK mengatakan sedang menimang-nimang untuk bergabung dengan partai, salah satu pertimbangannya ya Golkar. Kemudian Ketum Airlangga dalam kesempatan berbeda mengatakan, rencana bergabungnya RK ke Golkar masih dalam pembahasan.